Sebelum JIL dan FPI ada, saya sudah lahir gitu. Saya lebih senior dari JIL dan FPI gitu. Saya lebih senior dari JIL dan FPI gitu. Dalam sejarah pemikiran, kita menemukan banyak sekali fakta bahwa kebaruan itu muncul dari polemik. Di Indonesia sajalah namanya kita menemukan yang namanya polemik kebudayaan. Ya. Saya kira di dalam dunia filsafat itu cukup sering terjadi. Bagaimana dunia pemikiran itu tumbuh dari sebuah polemik. Saya kira ini menjadi penting karena di dalam polemik itu akan muncul pemikiran dan itu dihadap-hadapkan sehingga ada dialog secara langsung. Saya kira saya menyukai cara polemik itu karena kecenderungan polemik yang bisa seperti itu. Memang ada polemik yang kemudian berefek negatif ya, artinya tidak produktif. Itu biasanya polemik-polemik yang tidak terjadi dialog antar gagasan. Nah itu kemudian menjadi tidak bermutu hasilnya. Intinya saya kira dialog sebenarnya polemik itu. Dan saya kira hanya orang-orang yang merasa siap, hanya orang-orang yang siap dalam pengertian gagasan dan juga tanggung jawab akan mau melakukan polemik. Mereka yang tidak siap dalam dua hal ini saya kira tidak akan melakukan. Intinya di sini dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk bersikap dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dinyatakan. Sebuah tulisan itu layak dipolemikan atau tidak? Sebuah gagasan itu layak dipolemikan atau tidak? Saya kira pertama begini. Apakah gagasan itu menyangkut kepentingan publik atau tidak? Kalau gagasan itu menyangkut kepentingan publik banyak dan gagasan ini melahirkan pro dan kontra, inilah saya kira polemik perlu dilakukan supaya jelas posisinya. Contoh namanya antara JIL dan FPI, mereka jelas berbeda. Tetapi sebenarnya di antara mereka tidak terjadi polemik. Saya melihat bahwa ada satu situasi di mana ketika satu kelompok organisasi itu merasa benar dan itu kemudian dia merasa berhak untuk menghakimi kelompok lain yang menurut dia salah. Saya ambil contoh kasus adalah FPI. FPI jelas melakukan banyak kerusakan dan sebagainya. Dan ini saya kira jalurnya adalah jalur hukum. Mestinya polisi atau pemerintah yang menanganinya ini. Tapi kenapa kemudian JIL itu kemudian melakukan upaya-upaya katakanlah menggalang Indonesia tanpa FPI dan sebagainya kan? Bagi saya ini merupakan sikap yang tidak taat hukum. Itu pertama. Kedua, tidak rasional karena bukan wewenangnya. Dan yang terakhir adalah kalau kita memahami keperbedaan ya, keperbedaan mestinya itu dilakukan dialog. Kalau dialognya gagal, saya kira yang salah adalah dua pihak yang berdialog. Tidak bisa salah satu disalahkan sebagai
pihak yang salah. Dua-duanya salah kalau dialog itu kemudian gagal. Nah, saya kira inti dari persoalannya adalah saya melihat situasi bagaimana komunikasi itu berubah menjadi konfrontasi. Sebenarnya ini yang saya kritisi. Kalau terjadi konfrontasi, itu hasilnya cuma satu, konflik. Nah, dari sini kemudian saya melihat situasi yang menurut saya ruwet. Makanya saya kemudian berupaya bagaimana berdiri dalam situasi seperti ini. Saya tidak berdiri di salah satu dari mereka. Saya berdiri di luar mereka. Saya sebagai warga masyarakat juga punya hak untuk menyuarakan pendapat saya, untuk menyikapi apa yang terjadi di antara keduanya. Karena apa yang terjadi di antara mereka berdua ini punya pengaruh yang sangat luas juga terhadap hidup saya. Jadi saya punya hak untuk berbicara karena mereka tampil di media massa, muncul di koran, muncul di TV, muncul di media massa. Nah, sikap saya adalah tadi itu. Kalau memang di antara mereka tidak terjadi komunikasi, yang terjadi konfrontasi, bagi saya dua-duanya keliru. Dan cara saya untuk menyikapi itu adalah membangun parodi. Parodi ini untuk apa sebenarnya? Supaya kita bisa menerima kesalahan bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri memahaminya. Contoh dengan saya kemudian membuat Front Penyair Indonesia, FPI namanya kan. Ini sebuah parodi menurut saya, sebuah parodi yang menurut saya itu lebih efektif ketimbang membubarkan FPI. Karena menurut saya FPI nggak bisa dibubarkan sebagai sebuah ideologi. Organisasi bisa saja dibubarkan. Ada undang-undangnya. Ada undang-undang yang mengatur itu. Cuma sebagai sebuah ideologi tidak bisa. Sama JIL juga bisa dibubarkan, sama. Kalau orang-orang JIL bisa menyatakan Indonesia tanpa FPI, orang FPI juga bisa berbalik, Indonesia tanpa JIL sama sekali. Juga bisa gitu. Saya tidak punya kepentingan dengan JIL dan FPI. Bagi saya tidak ada dua-duanya, tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok kemudian kehadiran mereka berdua ini kok kemudian membuat suasana kisruh begini? Saya sebagai warga Indonesia merasa terganggu dan saya menyatakan pendapat saya. Maka saya bikin Front Penyair Indonesia. Supaya apa? Supaya hidup saya gembira. Dan juga orang-orang yang terganggu oleh mereka berdua ini juga ikut gembira. Itu saja saya kira. Mau bubar atau enggak ada masalah saya. Gitu. Apa saya memang populer gitu. Saya kalau mau populer tidak melalui jalur seperti ini. Terlalu capek. Dan terlalu beresiko. Dan gak ada untungnya apa-apa bagi saya. Kalau sekedar nyari populer, untuk apa? Apa untungnya? Bagi saya JIL dan FPI itu biasa saja. Lagian untuk apa kemudian dari hal yang biasa itu saya mau numpang populer gitu? Kita lebih populer. Sebelum JIL dan FPI ada, saya sudah lahir gitu. Saya lebih senior dari JIL dan FPI gitu. Saya lebih senior dari JIL dan FPI gitu. Gitu. Jadi saya kira sikap saya tetap bahwa ini adalah hak saya sebagai warga untuk menyikapi apa yang terjadi di sekitar saya. Gitu. Saya punya hak sebagai warga negara. Gitu. Karena mereka menciptakan satu situasi yang membuat situasi menjadi tegang gitu kan.
sehingga rasa gembira saya terganggu. Saya harus memperjuangkan rasa gembira saya dengan cara membuat Front Penyair Indonesia. Bagi saya tujuannya satu, Front Penyair Indonesia itu. Bagaimana saya gembira? Dan saya harap juga orang lain menjadi gembira dengan adanya Front Penyair Indonesia.